Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Ngaku mandul lalu diusir mertua dan istri. Setelah istrinya sakit, ia menyesal ingin suaminya kembali. Denganmu aku bahagia, hidupku dipenuhi warna. Namun jika kamu tinggalkan aku, mungkin yang tersisa hanya derita yang hanya akan mencabik jiwa. Jika mendengar istilah ini, di pikiran kita langsung terbesit momen-momen yang penuh kebahagiaan. Cinta terkadang datang begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Bahkan tak perlu waktu lama seseorang bisa jatuh cinta dengan sosok yang belum ia temui sebelumnya. Merasakan kasih sayang dari orang yang kita suka pasti menjadi kebahagiaan tersendiri. Apalagi jika seorang itu bisa tulus mencintai kita dengan apa adanya. Perasaan tulus dapat diartikan sebagai perasaan yang timbul dari lubuk hati terdalam dengan penuh kesungguhan. Cinta yang tulus bisa membuat hubungan asmara romantis sekaligus harmonis. Ketulusan cinta tersebut bisa ditunjukkan lewat perilaku atau dengan kata-kata cinta yang tulus, bukan gombalan semata. Jaka dan Mirna adalah pasangan yang telah menikah selama 5 tahun dan mereka hidup dalam kebahagiaan yang penuh cinta. Mereka adalah contoh nyata dari pasangan yang saling mendukung dan saling mencintai sepanjang perjalanan pernikahan mereka. Setiap pagi, Jaka selalu membangunkan Mirna dengan secangkir kopi dan senyuman hangat. Mereka menyambut pagi bersama dengan berbicara tentang rencana mereka, impian, dan hal-hal yang membuat mereka tertawa. Mereka punya hobi bersama yang mereka nikmati, seperti berjalan-jalan di taman bersama anjing kesayangan mereka, Bruno. Mereka sering pergi berlibur bersama, menjelajahi tempat-tempat baru, dan mencoba makanan dari berbagai budaya. Ketika mereka tiba di rumah setelah bekerja, Jaka selalu memasak makan malam bersama Mirna. Mereka berdua bekerja keras untuk menciptakan suasana yang nyaman di rumah mereka dengan lilin-lilin, bunga, dan musik yang lembut. Setiap makan malam adalah waktu yang istimewa, di mana mereka bisa berbicara tentang banyak hal. Mereka juga selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik. Jika ada masalah atau ketidaksetujuan, mereka selalu berbicara dan mencoba untuk memahami satu sama lain. Jaka dan Mirna juga sangat peduli terhadap komunitas mereka. Mereka sering terlibat dalam kegiatan amal dan bekerja sama untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Ini adalah cara bagi mereka untuk memberikan kembali kepada dunia yang telah memberikan mereka begitu banyak. Di salah satu sore yang mendung, Jaka dan Mirna mengundang Ibu Mirna, Ibu Anita ke rumah mereka untuk makan malam. Mereka berharap bisa bicara tentang berbagai hal, tetapi topik tentang anak menjadi pusat perhatian sejak awal pertemuan. Saat mereka berdua duduk di ruang makan, Ibu Anita tidak bisa menahan diri. Dengan suara penuh kekecewaan dia berkata, "Jaka, Mirna, saya sudah sangat sabar. Sudah 5 tahun menikah dan kami belum memiliki cucu. Apa yang salah dengan kalian berdua?" Jaka merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman dan tersinggung oleh pertanyaan Ibu Anita. Dia mencoba menjelaskan. "Ibu, kami ingin anak lebih dari siapapun. Kami sudah mencoba, tapi sepertinya ini bukan sesuatu yang bisa kami kendalikan sepenuhnya." Mirna menambahkan dengan nada sedih. "Kami juga ingin memberikan Anda cucu, tapi ini adalah impian kami. Kami sudah mengunjungi dokter dan berusaha keras." Namun Ibu Anita hanya semakin frustasi. Dia berkata dengan keras, "Tidak ada alasan untuk tidak punya anak. Anda harus lebih keras mencoba. Kami pernah dengar banyak kisah sukses dari pasangan lain yang memiliki anak setelah perjuangan lama." Pertengkaran pun tak terhindarkan. Jaka mulai kehilangan kesabaran dan meyakinkan bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Mereka berdua mulai bicara dengan nada yang semakin tinggi. Tidak ada pemenang dalam pertengkaran ini, hanya lebih banyak perasaan terluka. Setelah pertengkaran itu, Ibu Anita pergi dengan kemarahan di hatinya. Sementara Jaka dan Mirna malah semakin tertekan oleh situasi ini. Setelah pertengkaran dengan Ibu Mirna, Jaka dan Mirna memutuskan bahwa mereka perlu mencari bantuan profesional untuk menjelaskan masalah kesuburan mereka. Mereka merasa perlu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Mereka menjadwalkan janji dengan seorang dokter spesialis kesuburan yang berpengalaman. Ia adalah Dr. Liana, sangat mendengarkan cerita mereka dan memberikan dukungan emosional yang sangat diperlukan. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa masalah kesuburan adalah hal yang kompleks dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dr. Liana meresepkan serangkaian tes untuk Jaka dan Mirna, termasuk tes kesuburan, analisis sperma untuk Jaka, dan pemeriksaan hormonal untuk Mirna.
Hasil tes akan membantu dokter menemukan penyebab ketidaksuburan mereka dan merencanakan langkah selanjutnya. Ketika hasil tes keluar, Jaka dan Mirna duduk bersama dengan Dr. Liana untuk mendengarkan hasilnya. Dr. Liana menjelaskan bahwa mereka memiliki beberapa tantangan dalam menghadapi ketidaksuburan, tetapi ada opsi perawatan yang tersedia. Mendengar hasil tes mungkin tidak mudah, tapi Jaka dan Mirna merasa lega karena mereka sekarang punya arah yang jelas. Mereka merasa lebih kuat sebagai pasangan hidup dan siap untuk menjalani perawatan yang diperlukan. Dr. Liana juga memberikan mereka dukungan emosional dan memberikan informasi tentang organisasi dan dukungan kelompok yang dapat membantu mereka menjalani perjalanan ini bersama. Ketika mereka duduk di ruangan tunggu sebelum mendengar hasil tes dari Dr. Liana, Jaka merasa sangat cemas dan terbebani oleh tekanan. Dia merasa bahwa dia adalah penyebab utama dari masalah kesuburan mereka, dan dia tidak ingin Mirna merasa lebih buruk atau merasa bahwa ini adalah kesalahan dia. Mereka masih saling mencintai dan ingin menjaga kebahagiaan satu sama lain. Jadi dengan suara yang penuh perasaan, Jaka memohon kepada Dr. Liana. Dokter, jika ada berita buruk dalam hasil tes ini, saya mohon Anda memberitahu Mirna bahwa masalahnya adalah pada saya. Saya tidak ingin dia merasa bersalah atau buruk karena ini. Saya yang ingin melindungi perasaannya. Dr. Liana dengan penuh empati mendengarkan permintaan Jaka dan menjawab dengan lembut. Jaka, saya mengerti perasaan Anda dan keinginan untuk melindungi Mirna. Kami akan bicara lebih lanjut setelah saya mendapatkan hasil tes. Yang terpenting adalah bahwa kami akan mencari solusi bersama-sama untuk situasi ini. Mereka menunggu dengan hati yang berdebar ketika Dr. Liana pergi untuk memeriksa hasil tes. Jaka merasa cemas tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Tetapi dia merasa lega karena dia telah menyatakan keinginannya kepada dokter untuk melindungi perasaan Mirna. Setelah beberapa saat menunggu, Dr. Liana kembali ke ruangan dengan hasil tes mereka. Dia duduk bersama Jaka dan Mirna dan dengan nada lembut dia mulai menjelaskan hasilnya. Hasil tes menunjukkan bahwa Jaka memiliki masalah ketidaksuburan yang mempengaruhi kemampuannya untuk punya anak. Namun saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah masalah yang bersama-sama kita hadapi sebagai pasangan. Ketika Mirna mendengar berita ini, awalnya dia merasa terkejut dan sedih. Namun setelah beberapa saat, rasa sedihnya berubah menjadi marah. Dia merasa bahwa Jaka telah menyembunyikan masalah ini darinya. Mirna menatap Jaka dengan ekspresi yang penuh kemarahan dan menangis di hadapannya. Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Kamu telah menyembunyikan ini dariku, Jaka. Kamu tidak pernah memberitahuku bahwa ini adalah masalahmu. Jaka merasa sangat menyesal karena tidak memberitahu Mirna. Mirna, aku sangat menyesal karena tidak memberitahumu lebih awal. Aku tidak ingin membuatmu merasa buruk. Aku mencoba melindungi perasaanmu. Dengan nada marah dan sedih, Mirna berkata, Jaka, sudah 4 tahun kita menikah dan kita bahkan belum punya anak. Aku sangat ingin punya keturunan. Ini adalah impianku, impian kita. Apa yang salah denganmu? Mirna, aku juga ingin anak. Tapi kamu tahu bahwa aku memiliki masalah kesehatan. Dokter mengatakan bahwa aku memiliki masalah kesuburan dan ini membuatnya sulit bagi kita untuk punya anak. Masalah kesuburan? Kamu tidak bisa memberiku keturunan. Aku pikir kau adalah pria sejati. Apa gunanya menikahimu jika kamu tidak bisa memenuhi tugas seorang suami? Jaka merasa terluka oleh kata-kata Mirna, tapi dia mencoba menjelaskan situasinya. Mirna, aku mencintaimu dan aku ingin memulai keluarga denganmu, tapi aku tidak bisa mengendalikan masalah kesehatan ini. Aku akan mencoba segala cara untuk mengatasi masalah ini, tapi kita perlu dukungan dan pengertian satu sama lain. Mirna masih merasa sangat marah dan terluka. Dia merasa bahwa dia harus berjuang sendiri melalui semua tekanan dan cemas yang berkaitan dengan ketidaksuburan mereka. Pertengkaran pun pecah antara mereka dengan kata-kata yang tajam dan perasaan yang sangat bergejolak. Setelah berita tentang ketidaksuburan Jaka terungkap, pertengkaran terjadi. Orang tua Mirna mulai merasa sangat khawatir. Mereka khawatir ini adalah masalah serius yang mengancam kebahagiaan dan keteguhan pernikahan Mirna. Dalam pertemuan keluarga, mereka memutuskan untuk memberikan saran yang sangat kontroversial. Orang tua Mirna meminta Mirna untuk bercerai. Mereka merasa bahwa dengan menceraikan Jaka, Mirna bisa mencari suami lain yang mampu memberikannya anak, dan situasinya akan menjadi lebih baik. Mirna merasa sangat bingung dan terjebak di antara perasaannya terhadap Jaka dan keinginan orang tuanya. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia masih mencintai Jaka dan ingin tetap bersamanya. Tapi orang tua Mirna tetap teguh pada pendiriannya. Ketika Mirna menghadapi tekanan ini, dia merasa tertekan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pertimbangan antara cinta terhadap Jaka dan keinginan orang tua yang mendesak membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Sementara itu, Jaka sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi tentang pernikahan mereka. Dia mencoba untuk tetap tenang dan berbicara dengan Mirna, meminta untuk mencari solusi tanpa harus mengambil langkah ekstrim seperti perceraian.
Perjuangan ini membawa Jaka dan Mirna ke titik terendah dalam pernikahan mereka. Mereka perlu mengatasi tekanan dari keluarga dan menemukan cara untuk menghadapi situasi ini bersama. Kehidupan pernikahan mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Ketegangan antara keduanya mencapai titik puncak ketika mereka berdua bertengkar keras tentang saran orang tua Mirna untuk bercerai. Pertengkaran tersebut terjadi di ruang tamu rumah orang tua Mirna, di mana suasana panas dan ketegangan sangat terasa. Ibu Anita memulai percakapan dengan suara tajam. Mirna, kamu harus mendengarkan kami. Ini adalah pilihan yang terbaik untukmu. Jaka tidak bisa memberikanmu anak dan kita tidak ingin kamu terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Ibu, aku tahu kamu peduli padaku, tapi aku mencintai Jaka. Kami memiliki pernikahan yang bahagia dan aku tidak ingin bercerai. Aku tidak bisa melupakan perasaanku untuknya. Pertengkaran semakin memanas. Mirna merasa tertekan oleh keinginan orang tuanya. Sementara Ibu Anita merasa yakin bahwa keputusan itu adalah yang terbaik. Suara yang tinggi dan kata-kata yang tajam terus berlanjut saat mereka berdua mencoba untuk mempertahankan pandangan mereka masing-masing. Mirna merasa bahwa orang tuanya tidak memahami perasaannya dan memaksa keputusasaannya. Sementara itu, Ibu Anita merasa bahwa dia harus melindungi Mirna dari pilihan yang mungkin akan membuatnya tidak bahagia di masa depan. Setelah pertengkaran itu, ketegangan antara Mirna dan Jaka semakin terasa. Mereka akhirnya mencapai titik di mana mereka harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahan mereka tak lagi berfungsi. Beberapa minggu setelah pertengkaran itu, mereka duduk bersama di ruang tamu untuk bicara serius. Jaka, kita perlu bicara. Pertengkaran kita beberapa waktu lalu membuatku menyadari bahwa kita tidak lagi bahagia bersama. Aku tahu ini sulit, tapi kita mungkin harus mempertimbangkan untuk berpisah. Aku tahu Mirna, pertengkaran itu sangat sulit bagi kita berdua. Aku juga merasa bahwa mungkin saatnya kita mempertimbangkan berpisah. Kita berdua harus mencari kebahagiaan masing-masing. Mereka berdua di ruang tamu dalam keheningan yang penuh kesedihan. Keduanya tahu bahwa mereka telah mencapai titik terakhir dalam pernikahan mereka. Dan keputusan ini sangat berat. Meskipun mereka masih memiliki perasaan satu sama lain, masalah kesuburan Jaka telah menciptakan ketidakcocokan yang sulit untuk diatasi. Setelah beberapa minggu berlalu, mereka akhirnya memutuskan untuk mengajukan perceraian. Pertemuan tersebut adalah momen yang menyedihkan, tetapi juga tindakan bijak untuk kesejahteraan masing-masing. Meskipun mereka tidak lagi menjadi pasangan suami istri, perasaan mereka satu sama lain tetap ada, dan mereka akan membawa kenangan mereka bersama sepanjang hidup mereka. Meskipun Jaka dan Mirna memutuskan untuk bercerai karena tekanan dari keluarga Mirna dan masalah kesuburan yang kompleks, cinta di antara mereka tetap kuat. Mereka berdua merasa bahwa keputusan ini mungkin merupakan pilihan terbaik. Setelah perceraian mereka, Jaka dan Mirna menjalani hidup masing-masing. Mereka mulai menjalani proses penyembuhan dan mencari dukungan dari teman-teman dan keluarga. Jaka masih merindukan Mirna setiap hari. Dia sering merenung tentang hubungan mereka. Mirna juga merasa bahwa dia masih mencintai Jaka meskipun situasi telah memaksanya untuk melanjutkan kehidupan tanpa suami. Hingga beberapa bulan kemudian, suatu hari Jaka mendengar kabar bahwa Mirna, mantan istrinya, dibawa ke rumah sakit. Jaka pun segera melajukan motornya dan pergi menuju rumah sakit. Tanpa sepengetahuan Mirna dan keluarga, Jaka yang mengaku masih menjadi suami Mirna menemui sang dokter dan menanyakan penyakit yang diderita Mirna. Pak Jaka, satu ginjal kiri istri Anda tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk sementara, Ibu Mirna harus melakukan cuci darah seminggu 2 kali, kata dokter. Apa? Ginjal? Apa cuci darah itu menyakitkan, dok? Tidak, Pak. Hanya saja jika proses cuci darah itu terlambat, maka hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Apakah ada cara lain untuk menyelamatkan istri saya, dok? Ada, Pak. Hanya saja kita perlu berdiskusi dengan keluarga Bapak soal ini. Apa, dok? Saya suami yang mencintai Mirna. Saya rela memberikan apapun yang Mirna butuhkan. Apakah Mirna butuh donor ginjal? Iya, Pak. Ambil ginjal saya, dok. Ambil ginjal saya sekarang juga. Bapak yakin? Akhirnya setelah melewati perdebatan yang sulit, Jaka pun menjalani proses pemeriksaan ginjal. Jaka bersyukur jika ginjalnya cocok untuk diberikan kepada mantan istrinya itu. Meskipun mereka sudah bercerai, Jaka bersedia memberikan ginjalnya untuk menyelamatkan nyawa Mirna. Keputusan itu tidak mudah, tapi cinta yang masih tersisa di hatinya dan keinginannya untuk melindungi ibu anak-anaknya yang merupakan sahabat lama menguatkan tekadnya. Proses transplantasi ginjal berlangsung sukses dan Mirna mulai pulih. Setelah Mirna pulih dari operasi transplantasi ginjal yang sukses, dia merasa sangat bersyukur kepada Jaka atas pengorbanannya yang besar. Melihat bagaimana Jaka telah melindunginya dengan memberikan ginjalnya untuk menyelamatkan hidupnya, Mirna merasa sangat bersalah karena telah marah dan menceraikan Jaka dalam masa lalu. Ketika mereka berdua duduk bersama di ruang tunggu rumah sakit, Mirna tidak bisa menahan air mata saat bicara dengan Jaka. Jaka, aku sangat menyesal atas semua yang terjadi di antara kita.
Aku tahu aku pernah marah dan menceraikanmu, tapi sekarang aku tahu bahwa kamu adalah orang yang paling baik dan tulus dalam hidupku. Aku sangat bersyukur atas apa yang kamu lakukan untukku. Jaka tersenyum lembut dan meletakkan tangannya di tangan Myrna. Dia menjawab, Myrna, aku juga telah belajar banyak dari perpisahan kita. Ini bukan tentang siapa yang salah atau benar, tapi tentang bagaimana kita tumbuh sebagai individu. Saya tahu bahwa kita masih peduli satu sama lain, dan itu yang membuat saya bersedia melakukan ini. Aku selalu ingin melindungimu, bahkan jika itu berarti memberikan ginjalku. Setelah perasaan yang mendalam dan pengakuan kesalahan, Myrna tak bisa menahan emosinya. Dia menangis dengan penuh emosi, air mata mengalir turun di pipinya. Suaranya serak saat dia berkata, Jaka, aku sangat menyesal, aku merindukanmu setiap hari. Aku tahu aku membuat banyak kesalahan di masa lalu, tapi aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Tolong, kembalilah padaku. Jaka merasa tersentuh. Dia tahu bahwa perasaan yang sama ada dalam dirinya. Dengan lembut dia menghapus air mata Myrna dan berkata, Myrna, aku juga merindukanmu. Aku tidak pernah benar-benar bisa melupakanmu. Apa yang telah kita alami bersama, baik dan buruk, tidak pernah hilang dalam hatiku. Aku juga ingin kembali padamu. Ketika Myrna memohon kepada Jaka untuk kembali dan berkumpul dengannya setelah operasi transplantasi ginjal, Jaka merasa sangat bimbang. Dia menyadari bahwa memiliki hanya satu ginjal membuatnya rentan terhadap resiko kesehatan yang lebih besar. Dengan penuh penyesalan, Jaka menyeka air mata Myrna dan berkata, Myrna, aku sangat mencintaimu dan aku tidak pernah benar-benar bisa melupakanmu. Tapi aku harus memikirkan kesehatan diriku sendiri. Aku hanya punya satu ginjal, dan jika aku memberikannya padamu, resiko kesehatanku akan sangat tinggi. Aku tidak ingin melihatmu menderita, tapi aku juga tidak ingin menyakiti diriku sendiri. Air mata pun mengalir dari mata Myrna. Meskipun kecewa dia tahu bahwa Jaka sedang memikirkan kesehatan dan masa depannya. Dia akhirnya mengerti bahwa meminta Jaka untuk berkorban lagi adalah tindakan egois. Suatu hari setelah perpisahan mereka, Myrna membersihkan ruang mereka yang dulu bersama-sama. Dia menemukan selembar kertas dari rumah sakit yang tersembunyi di tumpukan dokumen. Ketika dia membacanya, wajahnya berubah pucat dan dia hampir tidak bisa percaya pada apa yang dia baca. Secari kertas itu adalah hasil tes medis yang menyatakan bahwa masalah kesuburan sebenarnya bukan berasal dari Jaka, melainkan dari dirinya sendiri. Air mata mengalir dari mata Myrna saat dia membaca diagnosis dari dokter yang menyatakan bahwa dia memiliki masalah kesuburan yang membuatnya sulit untuk hamil. Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa percaya ini. Selama ini aku menyalahkan Jaka atas semuanya, padahal masalahnya ada padaku. Myrna merasa sangat bersalah dan menyesal. Dia segera menghubungi Jaka dan memberitahunya tentang temuan ini. Mereka berdua sangat terkejut dengan kenyataan bahwa mereka telah menjalani perpisahan dan pertengkaran sepanjang waktu tanpa mengetahui kebenaran sebenarnya. Jaka, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar dalam hidupku, dan aku memahami alasanmu. Tapi itu tidak mengurangi perasaanku padamu. Aku mencintaimu begitu dalam, dan aku merindukanmu setiap hari. Maafkan aku atas segala kesalahan yang aku buat. Myrna merasa perlu berbicara dengan orang tuanya tentang temuan yang mengguncang hidupnya. Setelah dia memberitahukan mereka tentang hasil tes medis dan kenyataan bahwa masalah kesuburan sebenarnya berasal dari dirinya, orang tua Myrna sangat terkejut dan merasa sangat menyesal atas segala yang terjadi. Oh Myrna, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa seperti kita telah menjadikan Jaka sebagai kambing hitam selama ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Jaka sekarang. Kami harus menemukan dan bicara dengan dia. Kita harus bicara tentang kebenaran dan mungkin mencoba memperbaiki segalanya. Mereka bertiga mencari Jaka di sepanjang kota dan mencoba menghubunginya, tapi mereka tidak bisa menemukannya. Apa yang terjadi dengan Jaka? Kamu tidak bisa menemukannya dimanapun. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak tahu, Bu. Mungkin dia merasa malu atau terlalu terluka dengan kenyataan ini. Saya hanya ingin bicara dengannya dan memberitahunya bahwa ini bukan salahnya. Kami berdua harus menerima tanggung jawab atas segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka terus mencari Jaka, tapi keberadaannya tetap misterius. Sementara itu, Myrna, orang tuanya, dan Jaka semakin menyadari betapa pentingnya memahami dan menghadapi kenyataan. Bahwa kebenaran selalu lebih baik daripada penyangkalan dan kesalahan masa lalu. Mereka berharap suatu hari bisa berbicara dengan Jaka dan mencoba memperbaiki hubungan yang terluka.